Shalom saudara, puji Tuhan kami rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saudaraku dengan penyembahan tadi. Nah hari ini saya ingin bagikan judul khotbahnya sederhana. Diamlah dan tenanglah. Diamlah dan tenanglah. Yuk coba katakan sama dengan saya. 1, 2, 3. Diamlah dan tenanglah. Dasar firmannya adalah Mazmur 46 ayat 10 saudaraku. Saya ingin ajak kita bahas, saya ingin mengajak saudara untuk melihat daripada kebenaran firman ini saudaraku. Ini penting hari-hari ini saudaraku. Karena kenapa saya harus bahas ini? Karena ini kunci saudara untuk Tuhan bisa pegang kendali atas hidup kita. Ya, lihat sini kita baca 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan bilang diamlah atau tenanglah, ketahuilah, 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 kenalilah, akulah Allah. Ya kan, aku ini ditinggikan di antara bangsa, ditinggikan, lebih besar, ditinggikan. Ya kan, daripada semua, ya kan. Dia ditinggikan di bumi. Jadi hari ini saya mau sharingkan saudara tentang diam dan tenang, tentang tenang. Jadi kalau ada sesuatu yang harus dikejar, harus dipelihara dengan penuh rasa hormat, saya menasihati kita semua saudara, ya baiknya kita mengejar dan memelihara ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Ini penting saudaraku. Seringkali kita berpikirnya gini, saya akan jadi tenang kalau semua masalah saya sudah beres. Saya akan tenang Pak kalau semua masalah sudah beres. Sebenarnya salah. Sebaliknya saudara, kita harus berusaha menjadi tenang dulu. Ya, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa, hikmat untuk membereskan masalah itu. Katakan amin. Banyak orang saudara berusaha untuk beresin masalah dalam keadaan tidak tenang. Bukan beres masalahnya, masalahnya tambah besar. Hari ini saudara, maksud saya gini, bukan saya bermaksud kita harus abaikan aja, kita hindari masalah, lalu kita tenang-tenang aja. Saya nggak bicara kita tenang-tenang aja. Saya sedang mau bahas tentang Alkitab bilang, diamlah, tenanglah, ketahuilah Tuhan. Kalau kita tenang, kita bisa kenal Tuhan kita siapa. Kalau kita gelisah, khawatir, gelagapan, panik, kita nggak kenal Tuhan. Kita bisa nggak kenali kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Nah, saya akan beritahu, saya akan jelaskan sedikit saudara, pelan-pelan, karakteristik orang yang tenang itu cak mano. Wong Palembang bilang. Pertama, orang yang tenang adalah orang yang punya kekuatan di batinnya, rohnya. Sebab orang ini mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Lihat saudara, di dalam Yesaya 30:15, sepotong saya ambil ayatnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita bisa kuat kalau kita tinggal tenang. Kalau kita percaya sama Tuhan. Nah ini saudaraku. Jadi orang yang tenang yang kedua adalah orang yang suka menantikan Tuhan. Karena ia percaya, ya kan? Dari Tuhan sajalah datangnya keselamatan. Nah, beberapa hari yang lalu kita bahas, ya kan, di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya mau jelaskan begini saudaraku. Coba kita lihat Yesus. Kenapa kok Yesus bisa tidur nyenyak? Tenang dan tidur nyenyak di buritan kapal. Sementara saudaraku, para murid-murid itu panik. Karena perahu sedang berada di dalam diombang-ambing oleh apa? Badai. Karena yang di dalam ini tenang. Kenapa Yesus tenang? Mereka bilang, Yesus, apa kamu gak peduli? Kita ini akan binasa loh. Karena Tuhan Yesus tuh tahu, Bapak dia ini matinya bukan kejebur di danau Tiberias, tapi dia matinya nanti disalib. Jadi
Kalau orang tuh punya satu keyakinan, ya kan, satu pegangan, saudaraku, ya kan, artinya dia punya firman, punya janji Tuhan, dia pegang ini, saudara, hidupnya tenang. Dari situ keselamatan datang. Katakan amin. Lalu dia bangun, lalu dia hardik badai. Di dalam ketenangan, di situ ada kuasa. Hardik badai. Nah, dari situ saudara, yang ngomongin Petrus. Dari situ Petrus belajar banyak. Kalau kita baca saudara dalam Kisah Para Rasul pasal 12, Petrus itu ditangkap. Saudara dimasukin ke dalam penjara oleh Herodes. Kita tahu hari ini Petrus ditangkap. Hari ini Rasul Yakobus divonis mati, disembelih lehernya, dipenggal. Saudara lihat sini, hari ini tangkap. Saudara, besok Petrus ini akan divonis lagi, seperti Yakobus. Saudara tahu malamnya Petrus stres apa dah? Depresi dia, nggak bisa tidur dia, nggak tidur dia nyenyak. Sekarang pertanyaan, kenapa kok Petrus sudah tahu besok mau di? Kalau kita udah lihat, nah teman kita disembelih hari ini, besok kita gak gitu, pasti udah bisa tidur kita nih. Tapi Petrus bisa tidur nyenyak, walaupun dia dibelenggu, dikawal oleh 2 pengawal. Alkitab katakan begitu. Saudara tahu kenapa apa yang menyebabkan dia bisa tidur? Karena Petrus menantikan Tuhan. Dia tak pegang janji Tuhan. Perkataan Yesus berkata, Petrus, waktu kamu muda, kamu pergi kemana kamu mau pergi. Tapi nanti waktu kamu sudah tua, akan ada orang pegang tangan kamu, ikat tangan kamu, dan bawa kamu ke tempat di mana kamu gak mau. Itu bicara tentang, Tuhan mau ngomong, Petrus, cara mati Petrus pada waktu dia tua. Nah, saat dia ditangkap sama Herodes, mau divonis oleh Herodes, dia tuh masih umur 33 tahun sama kayak Yesus, belum tua. Itulah yang membuat dia bisa tidur. Saudara, dia percaya vonis Herodes itu pasti dibatalkan oleh Allah. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara pegang dapat oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan, itu saudara pegang ini. Mungkin sekarang menghadapi penyakit yang mematikan. Dokter bilang vonisnya 3 bulan lagi meninggal. Kalau kita orang yang tenang, karena kita pegang janji, selama 3 bulan bisa tidur nyenyak. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ya, saya mengalami hal itu. Dokter bilang keluar dari rumah sakit, tunggu kapan meninggal dunia. Pas saya dapat firman, Matius 28, pergi jadikan semua bangsa murid. Dalam keadaan saya sudah begitu lemah, masih bujang waktu itu saudaraku. Dengan cara yang saya tahu bahwa saya tidak mati muda. Betul, memang nenek saya mati muda, mama saya mati muda. Kayaknya setan tuh mau bikin saya mati muda juga. Saya pegang ini. Sampai hari ini, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Sudah lewatin setengah abad, lewat 56 tahun. Katakan amin saudaraku. Amin. Ya ini tenang nih penting. Saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya, ya kan pertanyaannya, apa sih manfaatnya? Apa sih pentingnya jadi orang tenang? Hidup tuh cari yang tenang. Gimana nih hati ini bisa tenang? Tapi gak boleh tenang-tenang. Tenang di sini. Yang pertama, saudara sini. Kalau kita membangun ketenangan di hati, maka kita akan memiliki tubuh yang segar dan sehat. Katakan amin. Ya, tubuh yang segar dan tubuh yang sehat kalau hati. Ya kalau sini hati. Makanya selalu saya dorong teman-teman dokter, perawat, kalau ngobrol, ikhlas melayani. Kita pakai APD, pakai apa deh. Mau APD apa deh pokoknya. Apa aja deh gitu maksudnya. Kalau yang di dalam nih gak tenang. Ya, ini kan muncul hormon-hormon kortisol yang membuat imun sistem kita ngedrop. Ya kan, dokter kena corona bukan karena nggak pakai APD, karena yang di dalam ini penting. Makanya Alkitab bilang di dalam Amsal 14 ayat 30,
Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau kita ingin memiliki tubuh yang segar dan sehat, maka kita harus memiliki hati yang tenang. Saudaraku yang Kristus, hati yang tenang dapat meningkatkan hormon-hormon yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saudaraku, seperti endorfin. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan perasaan negatif seperti iri hati tadi disebut, kebencian, kemarahan, kekhawatiran, kegelisahan, ini kan meningkatkan produksi hormon apa? Kortisol. Yang dimana dalam jangka panjang, saudaraku, peningkatan hormon kortisol dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang menimbulkan penyakit-penyakit berat. Banyak orang, kenapa saya kok kena kanker? Kenapa kok saya kan gak ngerokok? Kanker paru-paru, saya gak ngerokok, hidup saya aja. Bukan sekedar apa yang kita makan. Makanan sehat harus, istirahat harus, tapi yang di dalam ini. Katakan amin. Kenapa kok saya kena penyakit diabetes? Kok kenapa ini kan? Saya enggak makan yang manis-manis, tapi yang di dalamnya enggak manis mungkin kan? Saudara, nah ini penting. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hati tenang? Ya untuk badan kita sehat dan segar. Katakan amin. Amin saudaraku, itu yang saya jaga. Selain saya jaga protokol kesehatan, semua teman-teman pada peduli sama kita, sama saya gitu. Pak gini. Iya, saya jaga protokol kesehatan. Tapi yang paling penting kita di sini hati tenang. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa. Sederhana banget. Ini khotbah hari ini, tapi saudara harus praktekin. Ini yang saya jalanin dalam hidup saya. Saudara kan, coba, kalau kita kan bisa berdoa dengan penuh kuasa Allah. Kalau kita hati kita tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Bukan cuma sekedar berdoa. Kan doa kan harus senantiasa. Saudaraku, nah ini perlu ketenangan. Jadi ketenangan adalah syarat utama untuk berdoa. Ya. Makanya kan kenapa sebelum kita mau naikkan doa-doa kita Ibu Bapak, kita harus nyanyi dulu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jadi syarat doa itu punya hati yang tenang. Untuk bisa hati kita tenang, Yesus tuh ajarin Matius 6 ayat 6. Saudaraku, kalau engkau berdoa, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, secret place. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa yang penuh kuasa adalah doa yang dinaikkan, saudara, di tempat tersembunyi. Saudara, ini yang namanya secret place. Ini hadirat Allah. Dan ini memerlukan apa? Konsentrasi.
fokus, tenang di hati. Nggak ada gangguan lain. Nah saudara Kristus, jadi Tuhan perintahkan masuk kamar, tutup pintu, supaya kita bisa diam, bisa tenang, lalu kita bisa kenali Tuhan. Saudaraku Kristus, nah Tuhan bilang, kalau kamu bisa doa seperti ini, maka dia akan beri, dia berikan upah. Maksudnya dia jawab doa kita. Tadi saya sudah bahas di pembukaan, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 5. Saudaraku, janda seorang nabi, itu contoh, dia kan pada waktu dia diberi perintah oleh Nabi Elisa, saudaraku, ya kan, untuk coba kamu ambillah bejana-bejana dari tetanggamu, ya kan, setelah udah dapat kamu harus tutup pintu, lalu kamu tuang. Ini bicara tentang apa? Si janda ini, saudaraku, harus melakukan firman Tuhan di tempat yang tersembunyi. Melakukan firman bukan untuk diposting kemana-mana supaya orang lihat. Enggak. Karena mukjizat yang Tuhan mau kerjakan itu berada di tempat yang tersembunyi. Makanya kalau mau apa-apa, ngomong apa, kerja apa, semuanya hatinya tertuju kepada apa? Ke Tuhan. Di situ baru mukjizat terjadi. Nah kita lihat di sini, saudara, ketika janda Nabi menutup pintu rumahnya, dia tuangkan bejana-bejana kosong. Apa yang terjadi? Si janda ini mengalami apa? Mukjizat pelipat gandaan. Minyaknya makin banyak, sesuai dengan bejana kosong. Bejana kosong bicara tentang apa? Pengharapan kita, impian kita. Semakin besar pengharapan kita. Kita sudah bahas, saudara, tentang pemulihan. Kalau kita nggak pernah punya kebutuhan, lalu kita naikkan doa, menjadi pengharapan, lalu dipikirkan, kita nggak akan pernah mau usahakan kalau nggak ada kebutuhan di sini. Jadi prosesnya ke sana, saudaraku Kristus. Nah ini dia, ya, mukjizat pelipat gandaan dan terobosan keuangan itu terjadi buat janda ini. Dia bisa lunasi semua utangnya, dan bukan cuman itu, anak-anaknya dibebaskan dari perbudakan. Tadi waktu doain, inilah dasar firman yang Tuhan ngomong ke saya. Saya percaya ini akan terjadi buat hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, dasarnya apa? Kenapa kok hati tenang bisa membuat doa kita penuh kuasa? Tadi si ibu ini dia berdoa sambil melakukan sesuatu. Nah sekarang Nabi Elisa berdoa untuk anak perempuan Sunem. Di dalam pasalnya sama, 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya beda 33. Saudaraku, di sini katakan sesudah ia masuk, ditutuplah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Kita udah tahu ceritanya, anak itu hidup kembali. Jadi saudaraku Yesus Kristus, ya kan, belajar tenang. Kalau hati tenang, kita bisa doa. Katakan amin saudara, hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, kenapa? Apa sih manfaatnya tenang? Kita itu bisa kenali Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan. Maksudnya apa? Saudaraku Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 14 ayat 26 sampai 29, itu di situ dijelaskan murid-murid di dalam perahu. Badai sedang hajar perahu ini. Nah, peristiwa pertama Yesus ada di dalam perahu. Tapi di kisah ini Yesus itu tidak bersama mereka. Tapi mereka sedang menjalankan perintah Tuhan. Saudaraku, lalu apa yang terjadi ketika perahu mereka mau oleng, saudara, mau tenggelam? Itu Yesus berjalan di atas badai. Apa yang terjadi saudara? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa saudara? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Hantu itu. Karena mereka gak pernah kepikiran, saudara, manusia bisa berjalan di atas badai, di atas air. Lalu saudara, tetapi segera Yesus berkata, apa saudara? Apa perkataan Yesus? Tenanglah. Ini sama dengan ayat yang kita baca tadi. Mazmur, diamlah, tenanglah. Kalau kamu tenang, kamu bisa mengetahui aku Tuhan. Kamu bisa kenali aku Tuhan. Tuhan bilang, tenanglah. Aku ini, jangan takut.
Lalu saudara respon daripada Petrus, ini keren banget nih, hamba Tuhan ini rasul ini murid Yesus nih. Dia berkata gini, dia berdoa. Ini doa yang besar. Ini doanya nih, saya menangkapnya setara dengan doa si penjahat yang kemarin kita bahas. Saudaraku, ingat aku, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Ini doa besar sekali. Makanya di dalam Yeremia 3:33 kita juga diminta, berseru padaku, aku akan beritahu hal-hal yang besar. Tuhan beritahu kita hal-hal besar kalau kita minta hal-hal yang besar. Nanya hal yang besar. Katakan amin saudara, ini minta yang besar ini. Saudara, apa permintaannya saudara Yesus? Dia minta apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kepengen juga dia. Kayak gurunya saudara. Memang tuh ini kita boleh lihat nih sifat Petrus ini boleh kita contoh saudara. Dia lihat Yesus bisa tidur. Dia juga kepengen kalau dalam badai tidur bener dia. Di penjara, betul gak saudara? Waktu dia tidur Tuhan kirim malaikat. Saudara, waktu Adam tidur Tuhan kirim Hawa. Ketika Abraham tidur Tuhan kasih janji. Saudara ini waktu orang yang dicintai tidur dikasih berkat sama Tuhan. Katakan amin saudara. Ini Petrus. Orang tuh bisa tidur kalau hatinya tenang. Saya sering ngomong. Kadang tuh waktu saya khotbah, jemaat ada yang tidur saudara. Ada yang tidur kadang-kadang. Berapa tidur? Kalau ibadah yang pagi gitu, tidur. Wah, saya tuh gak marah. Malah ada perasaan, puji Tuhan saya sudah jadi berkat. Dia bisa tidur, pasti di rumah gak bisa tidur. Kenapa dia bisa tidur di gereja? Pasti khotbah saya memberikan ketenangan di hati dia, maka dia bisa tidur saudara. Ya tapi bukan berarti ibadah harus tidur. Ya gak boleh ya tidur. Ibadah kok tidur. Tidurnya di rumah. Tapi dia merasa ketenangan. Ada tenang. Saudaraku, ya kadang-kadang kita yang gak bisa. Kita harus tahu. Saya juga waktu jadi jemaat pernah tidur di gereja saudara. Karena di gereja itu tempat yang paling tenang saudara rasanya. Iya benar jujur dulu kadang-kadang. Kalau udah ke gereja enak nih. Bisa tidur. Set gitu kan. Masih pacaran ya. Pacar saya yang jadi istri kayak, lu tidur mulu lu kalau boleh tidur kayak. Jadi pas jadi pendeta mau negor jemaat yang tidur. Aku dulu juga sering tidur. Ya gak bisa saudaraku, gak bisa. Kita gak bisa kayak gitu. Karena kita pernah ngalamin juga. Bahwa tidur itu adalah satu heavenly gift. Ya karunia sorgawi lah itu. Saudaraku. Nah di sini. Waktu Petrus berdoa minta supaya dia bisa berjalan. Apa jawaban Yesus? Tuhan enggak tolak loh. Kadang kita bilang kalau aku minta yang gede-gede. Sampainya sombong bener aku. Enggak. Kekecilan. Ini terlalu kecil buat Tuhan. Enggak ada yang terlalu kecil, enggak ada yang terlalu gede. Tuhan tuh seneng minta. Katakan amin saudara. Asal kita minta aja. Katakan amin. Dia pasti jawab. Kita celak dia. Kita hujat dia. Orang kayak penjahat tuh celak, hujat. Dia diam. Tapi waktu doa dia jawab. Katakan amin. Maka dia jawabkan saudara. Datang. Sini Petrus. Datang. Kata Yesus sama. Datang. Maka Petrus turun dari perahu. Dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Saya senang sampai ayat ini aja. Jadi artinya ada manusia selain Yesus, yaitu Petrus yang bisa berjalan di atas air. Kenapa? Pertama, ketika Tuhan bilang tenang, Petrus mau tenang. Karena Petrus bisa tenang, maka Petrus bisa berjalan di atas badai. Poinnya apa di sini? Saudaraku, saya berdoa. Kalau saudara memiliki ketenangan, saudara bisa kenali Tuhan. Saudara bisa melihat Tuhan. Dan saudara akan memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara bisa jalani hidup ini dengan ketenangan ilahi. Saudara bisa melewati badai kehidupan dengan kuasa Allah, hikmat Allah, dan anugerah Allah. Katakan amin. Saya tutup saudara, pertanyaannya begini. Gimana caranya Pak Sabta supaya aku bisa tenang? Saudara mau gak hidupnya tenang? Saudara mau gak hidupnya tenang? Sekalipun dalam badai. Kita mau dong hidup dalam. Ada kalanya Tuhan hardik badai kita.
Tapi ada kala yang Tuhan suruh jalan di atas badai. Tapi untuk bisa jalan di atas badai, yang di dalam harus tenang. Yang Tuhan tenangkan yang di dalam, badainya tetap. Makanya saya mau ngomong lagi nih, ada pertanyaan, kapan badai ini berlalu, Pak? Kapan pandemi ini berlalu? Kapan resesi ini berhenti? Kapan badai ini berhenti? Apa Tuhan tidak bisa tenangkan badai ini? Bisa. Tapi sekarang waktunya Tuhan minta tenang yang di dalam. Supaya kita bisa jalan di atas badai. Katakan amin saudara. Tuhan minta kita tenang yang di dalam kita ini. Supaya kita bisa berjalan di atas badai. Karena dia tahu cerita akhirnya. Udah percaya sama dia. Bagian kita adalah tenang. Gimana caranya untuk bisa dapat ketenangan di hati? Pertama, sederhana. Yakobus 1 ayat 8 katakan apa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan cabang. Percayai Tuhan dengan segenap hati. Itu. Jangan campur yang lain. Tuhan tegak lurus ke sorga. Yang kedua, gimana caranya bisa tenang? Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, untuk tenang, untuk kita bisa hidup tenang, saudara, kita harus hidup dalam apa? Kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ketenangan dan ketenteraman itu akibat dari apa? Kebenaran. Kalau saudara mendapatkan kebenaran janji firman Tuhan, maka saudara akan dapatkan apa? Damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman. Yesus berkata, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kalau kita berusaha untuk hidup benar, kalau kita hidup benar, hidup dengan integritas, suci hati, saudaraku, sesuai dengan perintah firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa? Ketenangan. Kita gak usah takut. Orang mau ngomong apa? Orang mau audit hidup kita. Mau audit segala pekerjaan kita, pelayanan kita. Mau audit rumah tangga kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, suci hati, murni di hadapan Tuhan, kita gak khawatir, tenang. Orang mau audit penggunaan uang kita, saudaraku gak khawatir. Karena semata-mata ini penting untuk tenang, benar dulu. Benernya tuh gini, bukan kebenaran sini. Ikutin firman. Katakan amin. Karena Alkitab bilang, yang namanya ketenangan itu akibat dari kebenaran. Ya saudara, kalau kita dapat kebenaran, Petrus, dia punya kebenaran, dia dapat kebenaran, dia hidup dalam kebenaran. Bahwa dia tidak akan mati muda, matinya tua, vonis. Kita tetap tenang aja ngadepin vonis. Ya kan, dipanggil untuk diadili. Ya kan, mau nih tenang aja. Nah itu saudaraku. Ya, yang ketiga, saudara mau hidup tenang, saudara harus bisa beranggapan. Ya, hidup tenang itu suatu kehormatan. Kalau kita nggak nganggap hidup tenang suatu kehormatan, kita ini cari bala, orang Palembang bilang. Suka cari resiko yang nggak bisa kita cover. Udah tahu, saya ngomong maaf ya, kita nggak bisa bayar ini utang nih. Kita mau beli ini, udah tahu duitnya nggak ada. Kita utang, kita udah tahu kebutuhan untuk nyicil tuh nggak bisa. Nah ini kita harus beranggapan bahwa hidup tenang satu kehormatan dari Tuhan. Jangan melampaui makanya kalau ada apa-apa tanya Tuhan dulu. Segala macam. Siapapun saudara, pelayan Tuhan, pengusaha, apapun tanya. Apalagi mau menikah. Aduh, sekarang nih orang Kristen.
Sekarang dikit-dikit maunya cerai. Saya bilang audit dulu. Audit dulu pasangan kamu sebelum nikah. Audit apanya Pak? Ada 4 aspek harus diaudit. Pertama rohaninya. Dia cinta Tuhan gak? Takut Tuhan gak? Kalau dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan, dia pasti cinta kamu. Ya kan? Yang kedua, gimana lahir baru gak? Ya kan rohaninya. Kedua jasmaninya. Sehat gak dia? Gimana keadaan dia? Ya kan saudaraku? Jangan nanti nyesel. Ya dak? Karena kalau misalnya kita mau menikah itu jatuh cinta. Kalau udah menikah, pasti orang jatuh maunya bangun. Kalau udah bangun, kalau orang jatuh cinta tuh buta sama tuli. Nggak bisa lihat, nggak bisa denger. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta, kita nggak bisa tunjukin tuh pasangan kamu tuh gini. Dilawan kita. Musuhan kita, orang tua. Anak-anak ngelawan orang tuanya. Dia kan matanya buta ditunjukin, diomongin juga gak mau denger. Tapi setelah menikah baru terbuka semua matanya. Telinganya terbuka, oh gitu ya. Iya dibilangin kamu gak mau denger. Harus diaudit juga hubungannya. Dia komunitasnya sama siapa aja. Saudaraku, yang keempat diaudit keuangannya. Coba cek penghasilannya, pekerjaannya tetap gak? Utangnya ada enggak? Jangan sampai kita bujang atau kita masih gadis, single. Bebas masalah, enggak ada masalah keuangan, pas kawin nanggung utang dia. Ya cinta sih cinta, tapi kalau misalnya berat itu. Nah hal-hal yang seperti ini semuanya harus diinikan. Jadi kita harus menganggap hidup tenang suatu kehormatan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin saudara. Di sini kan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan, firman Tuhan katakan, untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup dengan orang-orang sebagai orang-orang yang sopan di mata orang lain dan tidak bergantung kepada mereka. Katakan amin. Terakhir saudaraku, ini yang keempat, yang terakhir, biar lengkap. Saya ingin kita semua hidupnya tenang aja saudara. Ya itu bagian kita, biar tenang itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Saya bilang kalau yang di dalam ini tenang, saudaraku, yang apa yang kita kerjakan Tuhan akan selesaikan sisanya. Katakan amin saudara, itu janji Tuhan kok buat kita. Makanya diamlah, tenanglah, ketahuilah akulah Tuhan. Jadi kalau kita bisa tenang, bisa kuasai diri, lalu kita bisa kenali, ini loh maunya Tuhan, ini loh rencananya Tuhan, ini loh petunjuknya Tuhan. Pasti dari sana datang keselamatan. Katakan amin saudara, keselamatan kita udah bahas, kesembuhan, kemakmuran, kelimpahan, kemenang segala macam. Yang keempat, saudaraku gini. Yang keempat ini prinsip penting, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau hidup tenang, saudara harus mengerti, kita harus mengerti beban apa yang harus kita tanggalkan. Tanggalkan jangan dipikul-pikul. Dipikul ya kan. Beban apa yang harus kita pikul. Kita harus bisa mengenali, membedakan mana yang harus dipikirin terus, mana yang harus diomongin terus, mana yang gak perlu lah udah serahkan ke Tuhan aja. Nah, ini harus tahu. Yesus ajarin di dalam Matius 11 ayat 28-29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang ke Tuhan. Maka kita menara doa setiap hari kan. Kita doa, muji, nyembah, masuk hadiratnya kita datang. Tuhan akan berikan kelegaan. Tetapi ada satu penting saudara, ini yang membuat kita tetap lega. Terus lega. Kuncinya ayat 29. Kadang gini, kita udah datang betul, udah lega. Tapi ayat 29 enggak kita jalanin. Apa? Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, kita harus pikul kuk yang Tuhan pasang. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Ini 2. Pikul kuk, belajar karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi kita harus memilih, ya kan saudara, bagaimana caranya? Beban apa yang harus kita tanggalkan saudaraku? Beban apa? Rasa bersalah. Akui di hadapan Tuhan kalau salah. Dan percaya Tuhan sudah ampuni.
Rasa terhukum. Kalau kita sudah bertobat, kita tinggalkan, Tuhan gak hukum kita lagi kok. Rasa khawatir, rasa marah, jangan marah. Gak tenang kalau marah. Cek saudara tiap hari. Sama si A, si B, aku marah gak? Ini jangan saudara ada api kemarahan, ini kortisol naik semua. Khawatir, semua perasaan negatif tanggalkan semua. Katakan sama saudara, sampai tuntas kalau bisa. Nyembah, minta ampun Tuhan, aku marah sama dia. Aku khawatir Tuhan, aku takut. Aku rasa bersalah Tuhan, ampuni. Ngomong sama buka suara, terbuka. Ucapkan, bersuara. Sampai saudara dapatkan jamahannya. Ya, Tuhan, aku mau mengasihi dia. Aku gak mau marah dia. Itu tanggalkan beban. Lalu apa? Pikul, beban harus kita pikul. Apa tuh? Tanggung jawab. Tanggung jawab saudara apa? Siapa saudara? Makanya harus kenali identitasnya. Baru tahu tanggung jawabnya. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita, nggak tahu diri. Kita nggak tahu apa yang kita mau kerjain. Nah ini yang penting. Tuhan akan berikan pikul. Saudaraku yang kasih Kristus. Panggilan Tuhan, peran hidup kita ini apa? Peran. Di masa-masa sekarang Tuhan tahu. Saya punya panggilan, peran. Tiap hari Tuhan suruh masuk menara doa. Berdoa, doakan jemaat Tuhan. Ya kan, ngajar firman Tuhan. Itu panggilan saya, peran saya sekarang. Itu Tuhan tahu. Ke depan saya tidak tahu apa lagi. Pokoknya lakukan. Ini kuk yang Tuhan bilang. Pikul. Yang terakhir, belajar rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita rendah hati, lemah lembut, hidup kita tenang. Maka Yesaya 26 ayat 12 akan datang buat saudara. Ini untuk orang yang tenang. Apa saudara? Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.